Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel gue, Rino Varianto. Kali ini gue akan ngebahas tentang recap perjalanan gue ke Wonosobo. Kalau kemarin gue bahas Purwokerto, kali ini gue bahas ke Wonosobo. Kenapa gue buat recap gini? Karena masih ada beberapa teman-teman yang komen juga kan, penjelasannya kurang detail, terus ada beberapa part yang kelewat juga, dan ada part juga yang nggak kerekam. Jadi coba gue jelasin di sini gitu. Oke. Kalau kemarin gue cerita ke Purwokerto, sekarang gue cerita yang ke Wonosobo. Nah, mungkin ini daerah yang nggak asing lah buat kawan-kawan kan, dan banyak juga yang kesana gitu. Jadi gue mau jelasin gimana caranya untuk kesana, untuk teman-teman yang mungkin baru mau kesana atau mencari referensi untuk gimana caranya kesana gitu kalau dari Bogor. Nah oke, untuk di perjalanan pertama itu seperti biasa gue naik dari agen Citerep. Gue naik bis yang sama yaitu Sinar Jaya dari gue mencoba untuk mengkontak di agen yang sama untuk keberangkatan Sinar Jaya. Ternyata memang nggak ada, karena gue memang pesen tiketnya terlalu dadakan, jadi dia nggak menyanggupi. Ada sebenarnya, tapi kelas bisnis yang bangku 23, karena gue perjalanannya hanya singkat, jadi buat gue nggak worth it, karena gue harus butuh istirahat juga kan. Jadi akhirnya nggak worth it, gue nggak jadi mesen Sinar Jaya. Akhirnya gue nggak mesen tuh secara online, gue datang langsung ke agennya untuk nanya ada nggak untuk keberangkatan ke Wonosobo, dan alhamdulillah ada yang menyanggupi untuk gue berangkat di jam 4:30. Di saat gue pesen sampai jam 4 dan 4:30 harus berangkat. Akhirnya gue pulang dulu untuk persiapan segala macem, dan ya gue telat sedikit lah, jadi balik lagi sudah tinggal nunggu gua doang. Akhirnya berangkat. Untuk harga tiketnya itu 180.000, karena mungkin gua misalnya dadakan ya, mungkin harganya mahal. Gua nggak tahu sih kalau normalnya berapa. Intinya untuk tiketnya 180.000. Sebenarnya bisa lebih murah, ada yang 160 atau bahkan ada yang 133.000 gitu. Gue nanya ke Sinar Jaya itu yang kelas bisnis, cuman pada saat itu gue dapet tiket harga 180.000. Iya 180.000. Sebentar gue cek dulu, gue takut salah. Ya, setelah gue cek ternyata harga tiketnya 175.000, beda 5.000 lah ya. Harga tiketnya 175.000 dengan bis eksekutif non leg rest, dan tapi di situ juga dapat makan, alhamdulillah. Nah jadi harganya nggak beda jauh kayak ke tujuan Purwokerto, cuman lebih mahal 15.000. Karena gue naik tuh dari agen Gunung Putri sampai ke terminal Mendolo. Cuman gue nggak turun di terminal Mendolo, tapi gue turun di Plaza Wonosobo karena gue mau langsung nyambung ke Dieng. Nah, jadi teman-teman yang pengen mau ke Dieng, saran gue sih nggak usah sampai ke terminal Mendolo, tapi tunggu aja di Plaza Wonosobo, karena jalan bis yang tanggung itu sampai ke Dieng itu tuh lewat Plaza Wonosobo. Jadi teman-teman nunggu di situ aja, di situ juga rame kok, itu juga dekat sama alun-alun. Nah oke, jadi untuk review bis yang gue naikin itu PBP. Buat gue kalau dari segi kecepatan oke, nggak terlalu lambat dan nggak terlalu cepat juga, tepat waktu lah. Tapi kalau dari segi kualitas kenyamanan, buat gue pribadi gue kasih di angka 7, karena gue ngerasa nggak nyaman gitu. Walaupun masih oke lah buat tidur, cuman untuk nyaman nggak, karena berisik banget di dalam tuh, berisik banget, gedok-gedok ya. Tapi dari segi kualitas masih oke lah, masih cukup bagus untuk bersaing di jalur selatan gitu. Di jalur antar kota itu masih oke. Cuman kalau buat pribadi gue ngerasa kurang nyaman gitu. Karena kan gue cuman liburan singkat waktunya, jadi gue butuh bis yang nyaman gitu kan, untuk gue bisa istirahat juga, istirahat colong-colongan gitu ya. Oke, jadi untuk BBP gue merekomendasikan buat teman-teman yang memang butuh cepat untuk nyampe sana. Tapi kalau teman-teman yang ingin menikmati perjalanan, gue merekomendasikan juga, tapi itu pilihan teman-teman. Oke, sampailah gue di Plaza Wonosobo. Nah di Plaza Wonosobo itu gue sampai di jam 4:30. Jadi memang bis untuk ke Dieng itu sudah ada, cuman karena gue harus sholat subuh dulu, akhirnya gue harus mencari masjid terdekat dulu. Nah waktu itu gue naik ojek pangkalan ke masjid gue lupa namanya apa,
ada di YouTube gua, ada masjid dekat alun-alun. Itu gua kesana harganya tuh 10.000. Nah memang gue juga belum sholat subuh kan, jadi gue sholat subuh di sana dan gue naik akhirnya dari depan masjid tersebut karena bisa juga lewat situ. Gue naik dengan harga tiket 25.000 dengan harga 25.000 dari masjid tersebut yang dekat alun-alun sampai ke titik 0 Dieng, 25.000. Untuk jarak tempuhnya itu 45 menit sampai 1 jam. Karena kan bisa berhenti-berhenti ya. Jadi agak lama. Sebenarnya kalau mau langsung bablas itu mungkin sekitar setengah jam mungkin ya. Karena bis kan berhenti-berhenti dan jalannya juga nggak begitu cepat gitu. Walaupun oke lah untuk ukuran bis tuh oke gitu. Tapi ya karena memang sering berhenti untuk naikin dan nurunin penumpang, jadi agak sedikit terhambat. Jadi waktunya itu 45 menit sampai 1 jam. Dan buat teman-teman yang mau ke Dieng itu jangan lupa pakai jaket, itu wajib banget karena memang dingin banget, terus pemandangan juga oke. Nah cuman saran gue ya, itu gue sedikit melakukan kesalahannya. Jadi gue pas dari naik bis tanggung itu gue langsung ke titik 0 Dieng, gue nggak ke Taman Langit dulu untuk melihat golden sunrise gitu, karena dari situ juga kelihatan ternyata. Nah sebenarnya dari bis itu gue udah ngelihat bahwa ada golden sunrise yang keren banget. Cuman emang tujuan awal gue tuh pengen ke titik 0 Dieng dulu buat foto. Jadi gue langsung bablas, ternyata itu salah. Harusnya teman-teman ke titik 0 Dieng dulu, ke pintu langit dulu, baru nanti dari pintu langit kalian bisa ke titik 0 Dieng gitu. Agak nyesel sih gue, cuman pas gue balik lagi untuk ke pintu langit itu buat gue masih oke sih, pemandangannya oke, nggak kena kabut dan nggak tembok juga. Tapi cuman ada sedikit rasa penyesalan gue, kenapa gue nggak berhenti dulu untuk moto golden sunrise itu, kenapa gue harus langsung bablas ke titik 0. Nah itu salah satu kesalahan sih, tapi itu pilihan teman-teman. Kalau teman-teman nyaman langsung ke titik 0 silahkan, tapi kalau teman-teman hanya pengen melihat golden sunrise ya berhenti di pintu langit atau ke batu apa gitu ada di bawahnya pintu langit. Kalau juga wisata batu apa gitu, gue lupa pokoknya ada pokoknya. Nah di Dieng gue menghabiskan waktu di situ untuk menikmati alam sambil beli susu, terus makan nasi menggono juga khas Dieng, khas Wonosobo untuk menikmati itu. Jadi gue mencoba untuk ya menikmati aja sampai gue turun balik lagi kan. Nah pada saat itu kan karena memang gue nggak ada nomor Sinar Jaya dan gue harus pulang sorenya, lalu coba gue tuh cari-cari nomor telepon yang bisa dihubungin. Untuk Sinar Jaya gue nggak dapet nomornya, terus PBB gue nggak dapet nomornya, sampai akhirnya gue dapet nomor PO Kupu-Kupu Ayu. Nah, menarik nih menurut gue karena memang gue juga belum pernah naik ini gitu kan. Jadi cobalah gue naik Kupu-Kupu Ayu. Nah untuk harga tiketnya tuh 150.000 karena yang jalan katanya bisa itu nggak toilet, nggak lekres, tapi bangku dua-dua gitu. Akhirnya gue pesan itu lewat via chat, gue transfer dan akhirnya udah dapet tuh tiket, udah aman alhamdulillah. Ya udah gue menghabiskan waktu lebih banyak di Dieng untuk menikmati Dieng. Untuk penilaian gue sih 9 sih gue buat Dieng, karena memang sekeren itu. Sindoro kelihatan, terus Bismo kelihatan, itu bener-bener keren sih. Jadi gue kayak pandangan tuh fresh banget. Mungkin teman-teman bisa ngeliat kan di video gue yang judulnya tuh Negeri di Atas Awan itu kan, di thumbnailnya tuh itu memang seindah itu, memang keren banget. Jadi buat teman-teman yang pengen ke sana, saran gue sih sampai di Wonosobonya subuh biar naik ke Diengnya tuh pagi, jadi biar bisa menikmati golden sunrise gitu. Itu memang keren banget, gue akui keren banget. Nah akhirnya di Wonosobo karena memang gue terkesima dengan Diengnya, gue nggak explore kemana lagi. Jadi gue memang ke Dieng, turun langsung pulang ke Bogor lagi gitu. Nah untuk perjalanan pulang sama gue naik bis yang tanggung lagi, harganya sama 25.000 sampai ke alun-alun Wonosobo pada saat itu gue, karena gue pengen nyobain es cendol dawet di Wonosobo. Itu kan cukup terkenal juga ya di Wonosobo. Gue turun di alun-alun untuk menikmati jajanan lah dan makan sekalian di alun-alun Wonosobo. Dan buat gue alun-alunnya juga ya sama kayak pada alun-alun pada umumnya, bagus. Cuman pada saat itu alhamdulillah ada bazar, jadi gue lebih bisa menikmati dan banyak sekali makanan di sana gitu. Akhirnya gue coba untuk menikmati cendol dawet tadi ya gitu. Itu pertama kali gue minum cendol dawet tapi nggak nyanyi gitu. Jadi
gue coba nikmatin, terus gue makan bakso juga di sana. Nah setelah itu gue langsung pesan Gojek. Nah untuk di Wonosobo juga udah ada Gojek, Grab, Maxim gue nggak tahu ya, cuman pada situ gue pesan Gojek dapat sampai ke terminal Mendolo itu kalau nggak salah ya 12.000 atau ya 12.000 atau 13.000, karena memang nggak terlalu jauh juga jaraknya dari alun-alun itu. Sampai ke terminal Mendolo gue lebih cepat, lebih awal nyampe ya, karena sengaja gue juga bersih dulu, gue juga harus sholat, dan gue juga pengen review terminal Mendolo yang memang ramah buat mendaki, karena di situ ada shelter pendaki ya. Nah, gue coba untuk kesana, dan gue juga pengen makan sate, karena memang pas di Dieng itu gue nggak dapet momen untuk makan sate. Akhirnya gue berniat udahlah gue makan sate di terminal Mendolo aja gitu. Akhirnya sampailah gue di terminal Mendolo, ya gue review dan terminalnya oke banget, nggak ada calo di situ, nggak ada orang rese, nyaman, harum, damai, tentram, pokoknya keren lah namanya. Dan di situ gue sampai tertidur loh, di shelter pendaki sampai tidur gue. Dan barang-barang gue tuh yang nggak ada yang jagain, karena kan memang gue sendiri kan, teman gue ada di Dieng tadi kan, nggak ikut ke Mendolo. Tapi aman gitu kan, selain ada CCTV mungkin karena ya gue ngerasa aman aja gitu di shelter itu gitu, karena selalu pendaki ya. Jadi buat teman-teman yang pengen mendaki ke Prau, ke Bismo, ke kemana itulah yang memang di terminal Mendolo untuk berhentinya, kalian bisa istirahat dulu di shelter pendaki. Itu ada di kalau dari musola itu sebelah kiri, musola kan madep sini, sebelah kanannya musola itu ada shelter pendaki yang tempatnya nyaman, itu mirip-mirip kayak base camp. Nah oke, sampailah gue menunggu di sana, terus makan sate juga, sate khas ya, sate khas Jawa gitulah pokoknya, khas Wonosobo juga. Sampai gue jadwal bis gue berangkat, hari gue berangkat naik Kupu-Kupu Ayu dari terminal Mendolo sampai ke Citra tujuan gue. Gak ada masalah tuh awalnya, lancar. Pas gue sampai di rumah makan tuh jaraknya jauh banget. Gue sampai rumah makan tuh jam 10 kalau nggak salah. Iya jam 10, bayangin gue berangkat dari jam setengah 4 sampai jam 10. Itu mungkin itu lama banget kan, makanya kan gue makan dulu, karena pas gue cek rest area tempat makannya Kupu-Kupu itu ada di Pejagan, jauh banget kan. Akhirnya gue udah makan kan, walaupun makan jam 10 gue masih kenyang kan, akhirnya gue makan lagi dan dapat servis makan juga. Terus tiba-tiba naik, buru-buru banget, dan akhirnya gue jalan lagi. Nah mulai dari situ gue mulai agak nggak respect sih. Jadi kalau memang buat saran aja buat ke depan, buat operator Kupu-Kupu Ayu, kalau memang nggak bisa nurunin ke tempat tujuan, ngomong dari awal, biar kami tuh nggak kecewanya di tengah jalan gitu. Ngomong aja dari awal, nggak apa-apa, bilang bahwa ini bis nggak akan nyampe situ, nanti akan dioper atau gimana, bilang aja gitu, nggak apa-apa. Nah cuman pas di momen gue itu, gue diturunin di Gunung Putri. Memang rumah gue di Gunung Putri, cuma kan gue ada tujuan lain gitu, pengen turun di Citra tuh karena ada tujuan gitu, karena ada teman gue yang memang udah mau jemput gitu kan. Akhirnya gue turunin di Gunung Putri gitu loh. Gimana sedangkan yang teman gue yang udah jemput kan ada di Citra gitu kan. Akhirnya ya gue sedikit kecewa sih kenapa di Gunung Putri. Dan di Gunung Putri itu bukan sengaja mau nurunin gue, tapi karena emang dia mau muter balik untuk masuk tol lagi, masuk ke arah Jakarta. Gue bilang, terus gue yang turun di Citra gimana gitu, gimana gue mau turun di Citra ya, karena dia nggak keluar tol Cikarang, dia cuman keluar tol Gunung Putri dan balik lagi untuk keluar tol Cisalak. Dan dari gue itu udah ngeluarin, dan dari gue itu dia udah, ya gue nggak kecewa sih, gue juga bersyukur sebenarnya. Nah jadi kalau memang nggak bisa untuk nurunin di tempat tujuan, ngomongnya dari awal, nggak masalah kita. Gue pun nggak masalah kan diturunin di tempat yang memang bukan tujuan gue, itu lebih dekat juga kan di Gunung Putri, ya nggak apa-apa gitu. Tapi kalau secara garis besar, secara keseluruhan, buat gue oke sih, bisnya oke, bagus, terus krunya juga ramah-ramah, krunya juga nggak jutek gitu. Gue sih suka yang bis yang krunya itu nggak jutek. Jadi dari 1 sampai 10 untuk Kupu-Kupu Ayu gue kasih nilai, karena dia bis baru dan baru merumpun, gue kasih nilai 8. Dan gue harap masih bisa bersaing lah untuk di jalur antar kota, antar provinsi. Sorry. Nah jadi sebenarnya hanya miskom aja sih itu.
habis krunya juga nggak nyampein ke penumpang bahwa nggak ada, kita tuh nggak nurunin ke sana, kita nggak ini, kita hanya miskom aja. Tapi tetap tanggung jawab kok, tetap dikasih tujuan bis lain yang memang ke arah yang benar-benar kita tuju. Jadi tanggung jawab juga kok, dari segi krunya juga tanggung jawab, bisa juga tanggung jawab, walaupun harus melewati proses dioper busnya. Yang nggak masalah sih sebenarnya, cuman untuk saran ke depan kalau memang nggak sampai situ, mendingan bilang dari awal aja gitu, biar kita juga udah siap-siap, biar kita juga nggak berharap lebih gitu. Ya itulah kilas balik untuk perjalanan ke Wonosobo. Jadi untuk spend uang ya teman-teman ya, jadi dari awal tuh teman-teman siapin aja dari range harga 175 sampai 200 lah, untuk coba cari bis-bis lain selain PBP, Sinar Jaya, Kupu-Kupu Ayu. Itu juga ada Rosalia Indah juga kok, tinggal pilih aja teman-teman. Nah ada Murni Jaya juga, terus beberapa bus lain dan travel juga ada. Jadi saran gua, teman-teman siapin aja lah tuh 200.000 untuk keberangkatan awal, dan untuk selama di sana teman-teman cukup untuk siapin untuk bis kecil itu 25.000, Gojek ya siapin lah sekitar di berangkatan awal tuh 300 sampai 400.000 lah untuk transportasi berangkat. Nah untuk makanannya gimana? Makanannya sama kayak di Purwokerto dan sama kayak di Jawa-Jawa pada umumnya, rasanya standar Jawa, yaitu enak-enak. Yang lebih suka manisnya itu cocok, yang nggak suka manis pun cocok karena nggak terlalu manis banget gitu. Jadi kalau gue pribadi ya gue bilang enak karena gue cocok gitu loh. Jadi kan teman-teman kan lidahnya beda dari lidah gue, jadi gue nggak bisa bilang enak banget buat teman-teman, gue bisa cuma bilang enak banget buat diri gue sendiri gitu. Nah buat gue oke sih, masih masuk ke lidahnya. Nah untuk makanannya cocok buat gue, mungkin buat teman-teman juga gue bisa kasih nilai cocok juga mungkin ya, mungkin. Jadi nggak perlu khawatir gitu. Nah itulah perjalanan gue ke Wonosobo. Mungkin teman-teman yang memang belum jelas, silahkan bertanya sama gue lewat, ya seperti biasa lewat kolom komentar atau bisa DM IG gue akan jawab sebisa gue gitu. Oke, sekian video dari gue, kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih, sampai jumpa di perjalanan selanjutnya.